Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Saputra dengan NPM 231506125. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas susulan praktikum rekayasa perangkat lunak. Dikarenakan saya tidak bisa mengikuti praktikum susulan, saya ditugaskan untuk membuat tugas video, yang dimana dalam tugas video tersebut saya diminta untuk menjelaskan apa itu SDLC, tahapan-tahapan dalam SDLC, fungsi dari SDLC, dan juga model-model yang ada di dalam SDLC tersebut. Jadi SDLC itu adalah kerangka kerja yang menggambarkan tahapan-tahapan yang dilalui dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi SDLC itu sebagai kerangka awal dalam tahapan jika kita ingin mengembangkan perangkat lunak. SDLC juga itu memiliki singkatan kependekan dari Software Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan perangkat lunak, kurang lebih seperti itu. Nah, SDLC juga itu membantu pengembang dan tim untuk mengatur alur kerja, menjaga kualitas produk, dan memastikan bahwa perangkat lunak itu sesuai dengan kebutuhan si pengguna. Lalu tahapan-tahapan SDLC itu ada planning, ada analisis kebutuhan, ada design, implementation, testing, dan juga ada maintenance. Planning adalah tahap awal yang dimana si pengembang melakukan tahapan, yaitu untuk memahami kebutuhan apa dalam proyek dia, terus menetapkan tujuannya, terus juga mengidentifikasi resikonya, menentukan anggaran, jadwal, dan sumber daya yang diperlukan. Dan selanjutnya itu ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan yaitu adalah kebutuhan-kebutuhan yang ada di perangkat lunak yang dikumpulkan, dianalisis secara detail, sehingga nanti si pengembang saat ingin mengembang suatu perangkat lunak, dia sudah mengetahui kebutuhan-kebutuhan perangkat lunak yang harus ada dalam perangkat lunak tersebut. Selanjutnya itu ada desain atau desain sistem dan arsitektur dalam pengembangan perangkat lunak. Jadi desain perangkat lunak dibuat berdasarkan spesifikasi yang telah dikumpulkan. Nah, pada tahap ini arsitektur sistem, desain antarmuka, desain basis data, dan struktur model diidentifikasi hasil dari tahap ini. Jadi menjadi cetak biru untuk mengembangkan perangkat lunak. Selanjutnya itu ada implementation. Jadi implementation itu adalah pengkodean yang dilakukan oleh tim pengembang berdasarkan desain yang telah dibuat. Jadi setiap bagian dari perangkat lunak diimplementasi secara spesifikasi dan diuji secara internal. Nah, selanjutnya itu ada testing. Testing adalah yang dimana si perangkat lunak tersebut itu diuji untuk memastikan tidak ada kesalahan di dalam perangkat lunak yang ingin kita jalankan, tidak ada bug di dalamnya. Dan juga pengujiannya itu meliputi functional testing, system testing, integration testing, dan user acceptance testing atau UAT. Nah, tahapan yang testing ini juga sangat penting karena ini sudah mencakup ke tahapan hampir akhir di dalam pengembangan sistem perangkat lunak. Selanjutnya itu ada maintenance atau pemeliharaan. Jadi perangkat lunak diterapkan pemeliharaan yang selanjutnya itu ada maintenance atau pemeliharaan. Maintenance atau pemeliharaan itu adalah setelah perangkat lunak itu diterapkan atau dijalankan, nah perlu si pengembang itu diperlukan untuk memastikan sistem tetap berjalan secara optimal dan juga selalu berjalan dengan baik, tidak ada kesalahan, tidak ada bug di dalam aplikasi yang ingin dikembangkan tersebut, yang sudah dikembangkan tersebut. Jika terjadi bug di dalam sistem pengembangan perangkat lunaknya itu, si pengembang sudah harus menyiapkan cara atau solusi untuk memperbaiki bug yang ada dalam perangkat lunak tersebut. Selanjutnya itu fungsi-fungsi SDLC. Jadi fungsi SDLC secara keseluruhan itu, yang pertama itu memastikan pengembang perangkat lunak yang terstruktur, jadi berjalan secara teratur dan memiliki tahapan-tahapan saat ingin mengembangkan perangkat lunak. Lalu ada mengurangi resiko yang bisa terjadi saat kita mengembangkan perangkat lunak tersebut.
Jadi SDLC juga berperan penting untuk menjadikan menjadikan pengembangan perangkat lunak menjadi baik dan hasilnya menjadi sangat maksimal. Dan selanjutnya itu memberikan panduan yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dari setiap tahapan pengembangan. Nah, terus yang keempat itu atau yang terakhir, meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan pengujian dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Jadi selanjutnya itu ada model-model SDLC. Model-model SDLC itu ada cukup beberapa banyak tuh. Yang pertama tuh ada waterfall model, ada agile model, ada V model, spiral model, incremental model, sama kurang lebih segitulah, dan masih ada yang lainnya mungkin. Jadi pertama itu ada waterfall model. Waterfall model itu adalah waterfall yang seperti air terjun. Dia setiap tahapnya harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi dia selalu, kalau di gambarnya itu dia selalu seperti air terjun. Dia dari tahapan yang pertama analisis selesai dulu, baru bisa melanjut ke bawahnya, baru dia bisa turun ke bawahnya. Nah, metode waterfall ini memiliki kelebihan, yaitu yang pasti si pengembang dapat mengembangkan perangkat lunak secara terstruktur, dan hasilnya kemungkinan untuk resiko kesalahan atau bug itu kecil, karena dia di waterfall model ini, karena dia menyelesaikan setiap tahapan tuh secara jelas dan benar, baru dia bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Selanjutnya itu ada agile model. Agile model ini dia bersifatnya iteratif dan incremental. Pengembang dibagi menjadi sprint atau periode waktu singkat, di mana setiap sprint itu menghasilkan bagian perangkat lunak yang fungsional, dan juga mengutamakan kolaborasi dengan pengguna akhir dan menyesuaikan perubahan dengan cepat. Jadi dari yang saya tangkap, agile model ini dia mengutamakan kolaborasi dengan pengguna akhir dan menyesuaikan perubahan dengan cepat. Jadi kalau misalnya terdapat kesalahan-kesalahan atau bug di dalam pengembangan perangkat lunak tersebut, agile model tuh dia bisa dengan cepat menyesuaikan perubahan dan juga menyelesaikan masalah-masalahnya. Jadi dia tuh fleksibel dan responsifnya itu cepat. Selanjutnya itu ada spiral model. Spiral model itu menggabungkan dari waterfall dan juga agile. Jadi spiral modelnya gabungan dari waterfall dan juga agile. Jadi dia tuh terdiri dari beberapa iterasi atau siklus pengembangan dengan fokus pada identifikasi dan pengelolaan resiko. Nah, spiral model ini cocok untuk pengembangan perangkat lunak di proyek-proyek yang besar seperti itu. Selanjutnya ada incremental model. Incremental model itu perangkat lunak yang dibangun dan dikirim dalam beberapa iterasi atau versi yang lebih kecil, dan setiap versi itu menambahkan fitur baru ke versi sebelumnya. Jadi incremental model ini memiliki kelebihan, yaitu pengembangannya itu bertahap. Pengguna dapat mulai menggunakan perangkat lunaknya dengan cepat, seperti itu. Mungkin segitu aja yang dapat saya berikan mengenai mengenai SDLC dengan tahap-tahapannya dan lain-lainnya ini. Jika ada kesalahan-kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.